Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diajeng Syadania Putri, NIM 19214000027, dan rekan saya Meta Padiana Putri, NIM 19214000017, akan menjelaskan kasus penggunaan kerangka kontrol untuk memenuhi tugas UTS, keamanan informasi dan jaringan. Yang pertama, model use case atau kasus penggunaan model. Kerangka kontrol 3 tingkat atau TLCF tidak dimaksudkan untuk menggantikan informasi standar keamanan atau IS atau inventaris lain atau tolak ukur praktik yang baik. Rekomendasi dari semua standar dapat masuk ke dalam bangunan model blok seperti yang terlihat pada bab sebelumnya, tetapi model itu sendiri tidak memberikan yang baru rekomendasi. Oleh karena itu, harus digunakan sebagai alat pelengkap yang memungkinkan pengambil keputusan untuk fokus pada hal-hal penting dan mengajukan pertanyaan yang tepat tentang proses tata kelola SI. TLCF berfungsi terutama sebagai alat pendukung dalam proses mengevaluasi praktik dan sebagai kisi untuk membaca rekomendasi dari tata kelola sudut pandang. Tujuan utama kami adalah untuk memudahkan para manajer dan mendorong badan-badan untuk membaca standar dengan menawarkan kerangka kerja yang menggugah pikiran di sekitar blok utama model. Praktik tata kelola dan manajemen dapat dibuat skema dengan menerapkan TLCF template untuk keseluruhan sistem manajemen IS atau ISMS atau keamanan tertentu domain. Ini dapat digunakan sebagai kisi observasi untuk standar dan sebagai model untuk mengelompokkan semua aktivitas dalam konteks SMKI, domain keamanan tertentu atau teknologi atau perubahan baru. Itu juga dapat digunakan untuk mendukung diskusi atau brainstorming selama manajemen perubahan atau penilaian diri tata kelola praktek. Model TLCF dengan demikian dapat digunakan untuk mengamati praktik tata kelola keamanan di berbagai skenario dan dari sudut yang berbeda. Kami telah melihat beberapa contoh aplikasinya, tetapi ingat bahwa itu dapat digunakan di semua bidang keamanan di mana praktek pemerintahan yang diinginkan. Secara umum, sistem keamanan membutuhkan strategi, kebijakan, atau organisasi tertentu. Peran dan tanggung jawab mereka yang memiliki resiko tertentu dan mereka yang memiliki kerangka hukum dan peraturan tertentu dapat dianalisis dari perspektif kerangka kerja TLCF. Sistem tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut. Berdasarkan domain keamanan, manajemen identitas dan akses infrastruktur, telekomunikasi dan jaringan, aplikasi keberlangsungan bisnis, keamanan fisik, keamanan manusia. Berdasarkan sifat ancamannya, keamanan cyber, dan privasi data. Berdasarkan teknologi, komputasi awan, virtualisasi, mobilitas, konsumerisasi, digitalisasi proses. Berdasarkan unit geografis atau organisasi, model TLCF dapat digunakan dalam 3 situasi berikut. Yang pertama, penilaian sendiri tata kelola. Seperti namanya, tujuan adalah untuk memberikan pandangan sintetik tentang beberapa baik praktik tata kelola diimplementasikan untuk sistem yang diberikan dan menyarankan perubahan tanpa harus melalui audit.
Contohnya, postur keamanan cyber dapat menjadi subjek praktik tata kelola yang menilai sendiri untuk memastikan bahwa kontrol operasional mendapatkan manfaat dari semua tata kelola yang diperlukan dan dukungan manajemen seperti strategi, kebijakan, organisasi, resiko, program, manajemen aset, kepatuhan, metrik, dan pelaporan. Yang kedua, dampak pada tata kelola, pendekatan proaktif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun praktik tata kelola yang baik dalam mengantisipasi sistem baru atau mayor mengubah. Contohnya, ketika sistem manajemen sumber daya manusia outsourcing baru sedang ditetapkan atas, sangat mungkin bahwa aspek tata kelola perlu ditangani seperti strategi, kebijakan, organisasi, perlindungan data, resiko, program, dan pengawasan. Analisis karakteristik sistem baru kemudian akan mengidentifikasi persyaratan tata kelola dan mendistribusikannya ke blok TLCF. Yang ketiga adalah dampak pada tata kelola pendekatan reaktif. Pendekatan ini terdiri dari meninjau praktik di 9 blok bangunan model sebagai akibat dari perubahan dalam pengendalian operasional. Contohnya, sistem enkripsi file kantor sebagai sarana untuk melindungi konten atau operasional kontrol tidak dapat ditempatkan dengan benar tanpa meninjau dampaknya terhadap 9 blok model. Sebuah tinjauan kemungkinan besar akan diperlukan dari pedoman, organisasi manajemen kunci enkripsi, resiko, jadwal penerapan, klasifikasi file kantor, dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Kemudian, penilaian tata kelola. Penilaian sendiri terhadap praktik tata kelola dapat dilakukan untuk seluruh SMKI untuk domain keamanan sivil atau sebagai bagian dari bisnis atau entitas geografis. Analisis seperti itu jelas dapat dibuat dengan menggunakan semua rekomendasi dalam standar dan kemudian mengevaluasi tingkat kedewasaan mereka. Hal ini dilakukan dalam audit misalnya. Namun, kami mencari cara yang tidak rumit dan tidak terlalu membatasi bagian manajemen untuk menilai praktik tata kelola sistem berdasarkan beberapa pertanyaan kunci. Template model TLCF memungkinkan introspeksi seperti itu dan memfasilitasi tugas mengidentifikasi poin-poin utama untuk ditingkatkan. Modelnya bisa digunakan dengan cara yang berbeda. Selama sesi brainstorming, selama fase awal proyek-proyek besar, dalam seminar kesadaran keamanan manajemen tentang keamanan strategi, atau selama pertemuan komite yang bertanggung jawab atas perencanaan utama inisiatif keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Meta Padiana Putri. 3.3 Dampak pada tata kelola pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif menganalisis domain tertentu, misalnya keamanan cyber, dari sudut pandang titik dari semua blok bangunan model. Sebagai ilustrasi, mari kita ambil contoh dari bidang privasi data, meskipun pendekatan yang sama dapat diterapkan ke domain lain. Perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital telah menjadi perhatian banyak regulator. Komunitas Eropa telah mengadopsi pedoman lengkap untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR, banyak negara lain memiliki yang serupa peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Swiss atau Data Pribadi Singapura, Undang-Undang Perlindungan, untuk menyebutkan dua saja. Persyaratan GDPR yang memengaruhi IS dirangkum dalam daftar berikut. Mereka tidak boleh bingung dengan persyaratan lain, seperti hak untuk menjadi dilupakan, keabsahan
keperawatan, pembuatan profil, atau persetujuan eksplisit yang tidak langsung melibatkan IS melainkan kepatuhan dan Departemen Hukum, dan karena itu akan tidak diperhitungkan dalam contoh lain. Rekomendasi GDPR tentang perlindungan data pribadi yang mungkin dampak IS atau ISMS tercantum sebagai berikut. Identifikasi, kategorisasi, dan klasifikasi data pribadi. Data pribadi adalah pelanggan, pemasok, karyawan, atau lainnya orang yang digunakan dan diproses oleh perusahaan untuk operasinya. Peraturan mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi data pribadi tersebut, termasuk penggunaan dan processing data yang sangat sensitif seperti genetik, biometrik, terkait kesehatan, dan seterusnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengkategorikan data ini, customer, karyawan, pemasok, dan lain-lain, dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kriteria kerahasiaannya, misalnya rahasia publik, yang kemudian akan memungkinkan perlindungan yang harus dilakukan. Kerangka peraturan internal kemudian menentukan bagaimana data ini disajikan, dilindungi menurut klasifikasi mereka, dan konteks di mana mereka dilindungi, diaspal atau disimpan. 2. Inventaris data pribadi. Sebuah perusahaan harus memiliki inventarisasi data pribadi, server dan aplikasi yang memproses data ini, dan deskripsi aliran data pribadi, proses mana yang menggunakan data mana. 3. Tindakan untuk melindungi data pribadi perusahaan harus dapat menunjukkan adanya kontrol atau pengukuran memastikan untuk melindungi data pribadi menurut klasifikasi data, mode penyimpanan dan pengobatan, akses, transmisi, penghancuran, manajemen perubahan atau cadangan. Program perlindungan data yang diterapkan harus mencangkup tidak hanya operasi kontrol nasional, tetapi juga audit independen, penilaian dampak privasi (PA), prosedur kontrol SDM, dan rencana pelatihan dan kesadaran. Teknologi pelindung logis seperti enkripsi harus digunakan untuk menghindari mengekspos data di mana ini tidak diperlukan, misalnya dalam lindungan pengembangan. 4. Perlindungan data berdasarkan desain pemrosesan data pribadi harus dirancang sejak awal untuk menyediakan fungsi seperti penghapusan data pribadi atas permintaan pelanggan, hak untuk dilupakan, akses oleh pelanggan ke data pribadi mereka, dan portability ekstraksi data dalam bentuk elektronik. 5. Organisasi dan tanggung jawab. Dalam perlindungan data organisasi, keamanan harus ada dan mencangkup tanggung jawab perlindungan data, kemampuan dalam teknologi informasi, TI, SDM, unit bisnis, pengambilan keputusan badan manajemen dan dewan direksi. 6. Manajemen risiko terkait data pribadi di perusahaan wajib mengelola risiko terkait perlindungan pribadi data dan melaporkan kepada dewan direksi untuk keputusan yang tepat tindakan yang harus diambil. 7. Tanggung jawab pada pihak ketiga dalam hal outsourcing penting untuk dapat memastikan bagaimana data pribadi diamankan, dan sudut pandang penyimpanan dan pemrosesan peraturan juga harus dihormati oleh pihak ketiga. 8. Manajemen insiden. Insiden harus dikelola melalui proses yang mencakup deteksi, perbaikan, dan tindakan khusus untuk mencegah akses tidak sah ke data. Perusahaan wajib melaporkan kejadian-kejadian penting tertentu kepada pengawas pihak berwajib. Berdasarkan persyaratan ini, kontrol IS wajib diatur di semua blok TLGF.
Hal ini membuat lebih mudah untuk merencanakan keterlibatan profil yang berbeda dalam proyek kepatuhan. Strategi. Tinjau strategi keamanan untuk mencangkup aturan privasi data untuk pihak ketiga, outsourcing, dan transfer data. Tentukan selera risiko terkait privasi data. Kebijakan adalah kembangkan kebijakan privasi data atau sesuaikan data yang ada kebijakan perlindungan atau keamanan meliputi definisi data pribadi, klasifikasi, kategorisasi, dan kategori khusus data pribadi, misalnya data sensitif. Organisasi adalah tetapkan organisasi keamanan dan tetapkan tanggung jawab dalam perlindungan privasi data. Pemroses data, data pengontrol, pemilik data, badan pengatur, manajemen program DP dan DPO, tinjau atau buat jalur pelaporan ke dewan. Mempertaruhkan adalah sesuaikan katalog risiko keamanan untuk memasukkan risiko privasi data skenario. Ini harus mencakup risiko tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk pemilik data seperti klien, karyawan, kontraktor, dan lain-lain. Pelaksanaan PA dari program keamanan saat ini menilai risiko dan menyesuaikan prioritas. Program pengelolaan adalah tentukan misi dan tujuan program privasi data. Sesuaikan prioritas untuk perlindungan data atau privasi data. Tentukan dalam katalog kontrol siapa yang bertanggung jawab untuk kontrol mana dan kapan tes efektivitas harus dilakukan tempat. Pelaporan adalah pastikan ada bagian dalam laporan tentang risiko DP, efektivitas pengendalian terkait, dan KPI insiden atau pelanggaran. Aset pengelolaan adalah bangun atau perbarui inventaris aset untuk mencerminkan sistem dan aplikasi yang menghosting data pribadi, identifikasi aliran data utama dari data pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di Ajeng Sahdania Putri. Kepatuhan. Membuat gap analisis dengan peraturan DP, menilai atau memperbarui manajemen hak akses untuk mematuhi peraturan internal privasi data tentang data pribadi, tinjau peraturan penyimpanan dan pembuangan data untuk data pribadi. Matriks. Perbarui metrik dan KPI untuk memfasilitasi resiko privasi data penilaian. Operasi. Terapkan enkripsi jika diperlukan untuk melindungi pribadi data, menyesuaikan rencana respon insiden pelanggaran data dan prosedur terkait tanggung jawab pelaporan ke data, pengontrol oleh pemroses data, kewajiban pemberitahuan untuk pihak berwenang, dan lain-lain. Pertahankan insiden internal dan daftar pelanggaran, perbarui program pelatihan dan kesadaran untuk privasi data, terapkan kontrol untuk membuat data tidak dapat dipahami di kasus akses tidak sah. Dampak pada tata kelola, pendekatan reaktif. Setiap kali kontrol operasional diubah, penting untuk memverifikasi ketergantungan mereka dengan kontrol di tingkat strategis dan taktis. Dengan kata lain, kita memiliki untuk memastikan bahwa kegiatan dan perangkat tata kelola disesuaikan dengan operasional baru kontrol. Permintaan untuk perubahan yang dihasilkan dari insiden, temuan audit, atau terlihat ancaman sering dikirim ke manajer operasional yang terkadang meminimalkan ruang lingkup perubahan, mengabaikan imperatif pemerintahan, atau hanya tidak memiliki sarana untuk mengharuskan kontrol tingkat strategis atau taktis disesuaikan dengan itu. Contohnya, standar ISO 27001 merekomendasikan kontrol berikut.
4.13.1.3 Pemisahan dalam jaringan. Kelompok layanan informasi, pengguna, dan sistem informasi harus dipisahkan pada jaringan. Untuk pemisahan jaringan, untuk menambah nilai bagi perusahaan, itu harus mengatasi kebutuhan unit bisnis atau kebutuhan untuk memisahkan aset atau infrastruktur dari kelas kerahasiaan yang berbeda. Ini melibatkan untuk pemisahan jaringan untuk menambah nilai bagi perusahaan, itu harus mengatasi kebutuhan unit bisnis atau kebutuhan untuk memisahkan aset atau infrastruktur dari kelas kerahasiaan yang berbeda. Ini melibatkan pengambilan keputusan strategis dan mengadaptasi kebijakan keamanan untuk mempertimbangkan perbedaan dalam selera risiko operator di berbagai bagian jaringan. Misalkan temuan audit mencatat kurangnya solusi enkripsi untuk USB flash drive. Keamanan cyber adalah seperangkat kontrol untuk melawan ancaman serangan berbahaya terhadap infrastruktur dan aset perusahaan dari dunia maya. Tipologi serangan juga berubah. Mereka sekarang lebih bertarget dan orang jahat membutuhkan semakin sedikit pengetahuan teknis. NS serangan adalah serangkaian resiko operasional yang dapat mengancam keberadaan perusahaan. Oleh karena itu, badan pengatur harus tetap cukup sadar akan evolusi mereka. Kerangka kerja CSF NIST inti yang berisi semua kontrol terdiri dari yang berikut. Yang pertama, 5 fungsi utama yang mengelompokkan kontrol perlindungan keamanan cyber disebut mengidentifikasi, melindungi, deteksi, merespon, dan memulihkan. Yang kedua, setiap fungsi dibagi menjadi banyak kategori. Yang ketiga, setiap kategori mencakup sejumlah subkategori atau persyaratan tertentu. Kesimpulannya, kami mempresentasikan kasus penggunaan model TLCF untuk penilaian sendiri praktik tata kelola untuk mengantisipasi perubahan atau pendekatan proaktif dan dampaknya perubahan pendekatan reaktif pada tingkat strategis dan taktis, mengevaluasi dampak perubahan pada kegiatan tata kelola. Resiko dan kepatuhan harus menjadi perhatian tidak hanya bagi petugas keamanan dan manajemen, tetapi juga bagi semua yang bertanggung jawab untuk perubahan di bidang kontrol keamanan. Model ini juga dapat digunakan untuk semua kebutuhan presentasi yang disederhanakan dari kontrol pada tingkat strategis dan taktis untuk orang-orang yang memiliki fungsi dalam tata kelola AIS dan tidak terlalu akrab dengan standar dan tolak ukur kebaikan praktek. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.